istrinya jawilem, dijawil gelem. Seorang suami nanya, ya Rasulullah saya punya istri. Kalau dicolek oleh laki-laki lain, ngapain ditepis? Diam aja. Rasul bilang ceraikan dia. Dia perempuan murahan. Bersama Mamah Dedeh, tanya Mamah yuk. Ayo. Terima kasih Mas Daud, terima kasih Teteh. Iya. Coba. Hatur nuhun. Ini kita masih membicarakan tentang talak. 1, 2, 3, apa bedanya? Ternyata ya kita tuh jangan asal ucap mengenai perceraian ini. Ya. Dan itu tuh setan tuh selalu mengganggu, mencoba Mulut, kita. cerminan hati. Nah itu dia. Bahaya Mah ya. Dan setan tidak akan tinggal diam kalau ada rumah tangga yang harmonis, ada karena hadiah yang paling besar diberikan oleh Raja Setan bagi setan yang memisahkan suami istri. Ya Allah. Makanya kita lihat hukum perceraian. Silakan Mama. Hukum perceraian ada 4. 1, bercerai hukumnya wajib. Kalau suami istri, kalau dilanjutkan rumah tangga mereka saling menyakiti. Hakim 2 orang mengatakan misah daripada menyatu. Hukum perceraian wajib. Titik. 2. Hukum perceraian sunat. Kalau suami tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada istrinya. Makanya pada nyari duit. Kalau 2. Kalau istrinya jawilem, dijawil gelem. Seorang suami nanya, ya Rasulullah saya punya istri. Kalau dicolek oleh laki-laki lain, ngapain ditepis? Diam aja. Rasul bilang ceraikan dia. Dia perempuan murahan. Jadi perempuan jawilem. Makanya jangan mau dijawil-jawil. 3. Yang namanya perceraian hukumnya adalah haram. Kalau istri lagi haid, hukum dicerai adalah haram. Kalau sudah suci, udah keramas dari haidnya, dicampuri sama suaminya, hukum perceraian pun haram. Suatu ketika Rasulullah bilang sama sahabat, bilang sama anakmu, kembali kepada istrinya. Karena dimenceraikannya lagi haid. Kemudian tunggu sampai istrinya haid, keramas. Haid, keramas. Haid, keramas. Kalau nggak ada keinginan lagi, boleh diceraikan atau dilepas dengan cara yang baik. Kemudian yang nomor 4, hukum perceraian adalah makruh. Dasarnya hadis Nabi yang mengatakan cerai adalah halal tapi dibenci oleh Allah. Makanya jangan ngegampangin soal cerai. Cerai itu terakhir. Kenapa? Yang jadi korban biasanya anak. Ya. Apalagi kalau anak ikut emaknya. Emaknya nggak bisa jaga mulut, dijurekin bapaknya. Anak benci sama bapaknya. Cerai suami istri, anak ikut bapaknya. Bapaknya juga mulutnya rombeng, jurekin ke mantan bininya. Masya Allah, anak benci sama emaknya. Harusnya, walaupun kalian bercerai, tetap anak milik berdua. Jadi bareng-bareng. Kebanyakan di masyarakat kita, Masya Allah, suami istri bercerai. Anak ikut istrinya. Kan harusnya suami si bapak tuh sampai kiamat nggak ada mantan. Betul nggak? Tetap wajib menafkahi anak kandungnya. Di kita mah kebanyakan
Diceraiin, anak ikut emaknya, suaminya kawin lagi, kagak pernah biayain, mikir jadi laki, mana tanggung jawab kalian? Tuh, perempuan juga jangan hanya nyalahin. Bapaknya nggak pernah ngebiayain, mikir jadi emak. Kan waktu ngadonin berdua, jangan hanya nyalahin orang. Tapi saya action, kerja, nyari duit. Masa tega punya anak nggak makan? Bener nggak? Masa tega punya anak yang sekolah? Kebanyakan di kita makanya berantem, nyalahin suami. Parah nih, bapaknya anak-anak nggak ngebiayain. Nah lu jadi emak, nyari duit. Hai perempuan, jangan kalian hanya minta sama suami. Kalau suami duitnya banyak dan derma, boleh jadi Anda bahagia. Kalau suami Anda, Masya Allah, mana koret, berhitungan, capek. Yang saya takut kalau perempuan tidak punya penghasilan, 3. 1, suami Anda baik, di tengah jalan, selingkuh, berpindah ke lain hati. Lama-lama berpindah ke lain body. Kalau kita nggak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada. Kalau kita punya penghasilan, maksimal sakit 40%. 2, Anda sebagai perempuan wajib nyari duit. Kenapa? Suami Anda setia, cuma stroke. Kalau bini nggak punya penghasilan, tidak mustahil ikut stroke. Ngoweh. Tapi kalau kita punya penghasilan, kita berpikir, alhamdulillah buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Titik. 3. Yang saya khawatir kalau perempuan tidak punya penghasilan, suami baik, sayang, duitnya banyak, umurnya pendek. Siti Hadijah pengusaha hebat. Perempuan-perempuan zaman dulu hebat. Kenapa? Yang maku modern tidak mau bekerja. Salah. Mikir, nyari duit, jangan minta malu laki doang. Itu tuh bukan berarti harus kerja di kantoran doang ya Maya. Di rumah bisa nyari duit. Ciptakan lapangan pekerjaan. Makanya kalau saya istilahnya begini. Mau jadi buntut gurame, apa kepala mujair. Buntut gurame, perusahaan besar punya orang. Kita buntutnya doang, stafnya doang di ujung. Mau jadi kepala mujair, usaha kecil tapi milik kita. Sok, jualan uduk, jualan gado-gado, sewain tenda, buka bengkel. Depan buka bengkel laku banget. Karena apa? Tiap rumah pada punya motor. Yang penting punya mekanik. Betul. Asal jangan nyebarin paku biar bocor lagi, bocor lagi. Dia. Itu mah kesetanan. Ipan masuk anak paku? Alhamdulillah. Apalagi zaman sekarang online bisa gitu Maya. Iya. Jadi anak tetap terurus, tapi ibu juga ada penghasilan. Rumah tangga beres, gitu. Iya. Coba, siapa lagi mau nanya? Yang ini dulu deh, bentar Mas. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ade Komalasari dari Majelis Talim Arofah, Cibadak, Sukabumi. Oke Ade, kakaknya mana? Ade udah mama Ade. Adenya gede ya? Tanya Mama yuk. Yuk. Begini ya Ma. Bagaimana coba? Mau nanya, kalau seandainya dalam satu rumah tangga, pasangannya misalnya ada salah seorang itu minta kekeh pengen cerai. Tapi yang satunya lagi kekeh nggak mau. Yang mau cerai yang suaminya atau istrinya? Kadang ada yang suaminya, ada juga yang... Tapi tiap yang satu pengen cerai, yang satunya tidak mau. Iya, tidak mau. Kalau seandainya yang minta cerai istrinya, suaminya tidak bersalah, Rasul mengatakan jangan harap masuk surga, mencium baunya pun nggak bakalan. 1. Kalau suami yang maksa cerai, bininya tidak mau, bisa apa jadi perempuan? Jadi beda-beda. Jangan ya Dek ya, jangan ya Dek ya. Kalau seandainya yang pengen cerai istrinya, suaminya tidak bersalah, Rasul mengatakan jangan harap masuk surga. Mencium baunya pun nggak bakalan. Tapi kalau dia gugat cerai, suaminya bersalah. Coba Anda pernah dengar nggak kalau orang nikah, suami bercetak talak. Kalau saya menyakiti istri, dia tidak suka, tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak berikan nafkah lahir 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya tidak memberikan nafkah batin 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau istri nggak ridho, gugat cerai, panggil 2 orang laki-laki. Walaupun suami tidak menceraikan, ketok palu jatuh. Tapi, maaf dalam tanda kutip, karena ada nanyanya kalau sebelah pihak, suami niat menceraikan istrinya, sini gue ceraiin. Saya nggak mau, ribuan kali bilang nggak mau, tetap aja jatuh talak. Meskipun masalahnya cuma hal sepele gitu.
Sepele nggak sepele kalau laki ngomongin cerai jatuh talak. Kalau saya ngapain dipertahankan, dia udah gak demen sama gue, tenang aja. Mendingan yang punya laki daripada punya laki kayak gitu. Oke deh. Perlu ada, boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Ibu-ibu enggak, kalau mau tepuk tangan. Tapi berarti ketika ngomong cerai itu harus diiyakan oleh pasangannya. Misalnya? Misal, saya cerai, iya, oke, harus gitu. Iya, tidak iya. Suami punya kuasa cerai, maka bini jatuh talak. Oh. Nggak perlu iya. Tapi kalau dari istri, betul, harus karena diiyakan. hak cerai milik suami. Itu masalahnya. Oke deh. Adek, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kakaknya ya, Dek. Jangan gitu ya, Dek ya. Jangan gitu ya, Dek ya. Oke, kita kembali sesaat lagi ya, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.